Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan membahas tentang waralaba. Kalau kita bicara waralaba, kembali saya katakan tadi, intinya adalah blueprint of proven success. Jadi ada provennya, bukan sukses gitu, tapi proven. Nah, yang membuat saya sering kadang-kadang suka agak bingung adalah ketika kita bicara tentang proven success, yang sebenarnya saya harap di peraturan pemerintah nomor 35 2024 ini harusnya lebih mendapat penekanan, tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena proven success itu dianggap telah dapat disimpulkan dari satu aktivitas berbisnis yang umurnya hanya 3 tahun dengan pembuktian laporan 2 tahun. Nah, saya kadang-kadang berpikir, kalau orang baru berbisnis 3 tahun, kira-kira bagaimana dia bisa menyimpulkan ya? Karena kan yang disebut dengan proven success itu adalah satu proses panjang yang tidak hanya dihadapi pelaku bisnis dari keberhasilan, tapi juga dari satu proses jatuh bangun gitu. Ada satu buku saya baca bahwa waktu minimum untuk membuktikan atau untuk masuk kepada analisa ke konsep proven success tadi itu adalah minimum 6 tahun. Nah, kalau misalnya katakanlah dengan laporan keuangan 2 tahun saja sudah cukup membuat orang untuk bisa menghadirkan konsep waralaba, ya walaupun ini bisa menjadi perdebatan gitu ya, tapi saya hampir sulit melihat esensi itu ya. Dan itu saya perhatikan kalau saya kadang-kadang menghadiri eksibisi gitu ya. Saya kadang-kadang nggak bisa bedakan ini sebenarnya waralaba atau distribusi gitu. Kadang-kadang terasa seperti kesempatan berbisnis melalui perjanjian distribusi atau kerjasama bisnis gitu. Karena kadang-kadang kalau kita lihat dengan mudah, kadang-kadang kita lihat bahwa kesempatan bisnis yang dibungkus dengan waralaba itu nggak sedikit lahir dari satu proses di mana kopi itu juga termasuk kepada kita menjual produknya. Nah, kalau kita menjual produknya, berarti kan sebenarnya kan lebih pada sifat distributif kan. Karena kalau kita bicara tentang pembentukan produk yang menjadi bagian dari waralaba, maka tidak terlampau bisa dibangun bahwa si penerima waralaba itu wajib untuk menjual bahan jadi dari si pemilik waralaba. Atau dia dalam membuat produk tadi harus menggunakan raw materials atau bahan-bahan yang disuplai oleh pemilik waralaba. Itu akan lebih masuk kepada kesepakatan distribusi. Jadi pemilik waralaba hanya memberikan satu gambar di mana dalam proses pembentukan katakanlah produk tadi itu akan menghasilkan satu produk yang dalam temuan dari pemilik waralaba, produk tadi akan memiliki kekhususan. Dan dalam pengalaman pemilik waralaba, produk tadi adalah produk yang tingkat penerimaan dari para konsumen sudah teruji. Kalau kita hanya sekedar untuk menggunakan popularitas dari produk, mungkin orang akan lebih memilih perjanjian lisensi, ya, penggunaan merek dan juga teknologi dari produk gitu. Orang akan sekedar menggunakan perjanjian lisensi. Saya katakan tadi bahwa lisensi distribusi itu adalah satu kombinasi yang memang satu alternatif yang ketika dipindahkan kepada satu proses waralaba lebih konsolidatif gitu. Jadi dia bersihkan banyak faktor. Jadi tidak hanya sekedar lomba-lomba unik, lomba-lomba aneh, enggak. Tapi juga, maka saya katakan tadi adalah proven, dan itu juga dijelaskan dalam PP 35 tahun 2004, ya, bahwa dia memang harus terbukti berhasil, proven. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.